A further trial regarding the land dispute case, which drags the name of a senior actor, Mat Solar, was back to be held at the Tangerang District Court on Tuesday, September 8, 2020. It is previously known that Mat Solar has reported a man named Muhammad Idris because he is suspected of embezzling restitution fund for eviction of his land. At this trial, the public prosecutor presented two witnesses, which one of the witnesses is the comedian's son. When we met him at the trial, Muhammad Idris' legal counsel, Endang Hadrian, said that the testimony by the witnesses at the trial is deemed can alleviate the accusation against his client, because according to him, the elements of the indictment read out by two of the witnesses could not meet the requirements of Article 372 and 378 about fraud. Agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi. Hari ini ada dua saksi, yang pertama anak dari Pak Mat Solar, yang kedua saksi dari pihak kelurahan. Keterangan, jika diperhatikan keterangan dua saksi hari ini yang dari jaksa, justru sebenarnya meringankan buat klien kami. Karena keterangan dua orang saksi itu menyatakan bahwasanya objek yang diduga digelapkan oleh Pak klien kami itu objeknya berbeda dengan apa yang didakwakan. Dakwaan ini didasarkan pada pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan atau penipuan. Kalau dilihat dari kedua pasal ini, dengan persidangan hari ini saja, itu sudah tidak bisa digunakan, unsur-unsur tidak terpenuhi. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 372 378, faktanya menyatakan seperti itu. However, Endang is disappointed on the legal process taken by Mat Solar because, according to Endang, his client is willing to sign the disputed sale and purchase certificate. Tadi sidang ditemukan juga fakta bahwasanya klien kami ini saking, kalau bahasa orang sininya itu saking ingin menyelesaikan transaksi jual beli ini secara sempurna kepada Pak Mat Solar, beliau mau tanda tangan akte jual beli di penjara. Karena ingin permasalahan ini tidak sampai masuk ke ranah hukum. Bagi kami, ketika klien kami sudah menawarkan untuk musyawarah, bahkan itu bukan hanya menawarkan, sudah diwujudkan dalam bentuk akte jual beli. Artinya pidana itu sudah selesai sebenarnya. Tapi kenapa masih berlanjut sampai sekarang? Yang terakhir yang kami sampaikan, berdasarkan keterangan saksi pada hari ini dinyatakan C60 yang diduga digelapkan oleh terdakwa itu memang tidak ada, tapi itu tidak mengurangi daripada hak pemilik tanah yang sekarang Pak Mat Solar terhadap tanah itu, karena ada di buku letter besar kelurahan. Jadi mau dibilang hilang, mau dibilang musnah, tidak berkurang kepemilikan Pak Mat Solar terhadap tanah itu. Tanahnya pun sebelum dibebaskan oleh jalan tol masih dikuasai secara fisik oleh Pak Mat Solar untuk pemancingan sejak tahun 2008. Hasilnya dimanfaatkan oleh Pak Mat Solar dan keluarganya. Uang yang pembebasan tadi dibilang oleh anak klien kami 3,3 miliar itu pun bukan ada di kantongnya klien kami, tapi ada di pengadilan. Meanwhile, when he was being interviewed by the media crew, Mat Solar's son, who is one of the witnesses at the trial, was reluctant to give much statement. No comment, saya no comment. Saya kita serahkan semua sama aparat penegak hukum. Kita semua hasilnya apapun itu, saya ikhlas, ya.